Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rustam, NIM 1993 2010-93 kelas 21, akan membacakan tugas budaya Melayu. Tahap pertama pendahuluan. Setiap suku bangsa di dunia ini mempunyai adat perkawinan yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keadaan geografis, agama, budaya, ekonomi, maupun bahasa. Adapun bentuk keragaman perkawinan adat, tetapi ada hakikatnya. Perkawinan merupakan suatu upacara yang sakral, suci dan religius. Karena perkawinan tidak lepas dari suatu kebutuhan biologis manusia dan juga merupakan perintah Tuhan. Seperti yang tertera dalam surat Al-Rahman ayat 21, salah satunya adat istiadat yang tetap dipelihara di masyarakat yang tinggal adalah tata cara perwakilan adat Melayu. Tata cara adat perkawinan Melayu di Riau masih tetap pada sampai saat ini, di mana susunan upacara ataupun prosesi adat perkawinan masyarakat Melayu Riau tersebut memiliki 3 tahapan, yaitu tahapan seorang sebelum menikah, tahapan akad nikah, dan tahapan sesudah nikah. Walau bagaimanapun, adat secara terus-menerus mulai dipengaruhi melalui proses perubahan, berlalunya masa, waktu, dan tempat. Terutama perkembangan agama Islam di negeri ini. Dengan kedatangan Islam, undang-undang adat telah melebur menjadi bersama aturan Islam dalam menopang jalannya pemerintahan umat Melayu. Rumusan masalah. Apa yang dimaksud dengan merisik? Apa yang dimaksud dengan merasai? Apa yang dimaksud dengan meminang? Apa yang dimaksud dengan mengantar? Apa yang dimaksud dengan mengantar belanja? Apa yang dimaksud dengan mengajak dan menjemput? Apa yang dimaksud dengan menggantung-gantung? Apa yang dimaksud dengan berandan? Apa yang dimaksud dengan berinai? Apa yang dimaksud dengan berkhatam Quran? Apa yang dimaksud dengan akad nikah? Apa yang dimaksud dengan tepuk tawar? Apa yang dimaksud dengan bersanding? Apa yang dimaksud dengan bersuap-suap? Apa yang dimaksud dengan makan berhadap? Apa yang dimaksud dengan menyembah? Apa yang dimaksud dengan mandi? Apa yang dimaksud dengan berandu? Di sini akan kami jelaskan apa itu merisik. Merisik dari kata risik yang berarti menyelidiki. Ini artinya sebelum adanya perkawinan, penyelidikan terhadap seorang gadis perlu dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki untuk menilai sekaligus menentukan apakah gadis tersebut menjadi menantu atau tidak. Kedua, merasai. Tujuan merasai adalah untuk memastikan apakah pasangan yang hendak dijodohkan itu sebenarnya cocok atau tidak. Artinya merasai merupakan kegiatan meramal atau menilik keserasian antara pasangan yang hendak dijodohkan. Ketiga, meminang. Ketika hari yang ditentukan tiba, maka pihak keluarga laki-laki mengirim rombongan peminangan yang biasanya berjumlah 5 orang, yaitu 1 orang ketua laki-laki dan 4 orang anggota, 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Keempat, mengantar. Jika peminangan disambut baik oleh pihak keluarga maupun disetujui, maka tahap berikut adalah mengantar tanda. Kegiatan ini dilakukan hari keempat atau kelima dari peminangan sebagai persiapan 2 atau 3 hari sebelumnya. 5. Mengantar belanja. Mengantar belanja, dalam tahap ini pihak laki-laki kembali datang ke rumah keluarga si gadis, diantar belanja keperluan pesta pernikahan, biasanya ditentukan atas permintaan keluarga pihak perempuan. 6. Mengajak dan menjemput. Acara mengajak dan menjemput adalah bagian dari persiapan yang dilakukan melaksanakan pekerjaan dalam majelis nikah ataupun kawin. Pelaksanaannya dalam pekerjaan ini di dalamnya penuh mengandung nilai-nilai kebersamaan antara sesama. Mengantung. Sebelum majelis
pernikahan diperbuat, maka pelaksanaan terlebih dahulu kepada pekerjaan menggantung-gantung. Pekerjaan menggantung ini biasanya dilakukan 4 atau 5 hari sebelum hari pernikahan. Pekerjaan ini dilakukan di rumah calon pengantin perempuan. Ini adalah berupa persiapan-persiapan. 8. Berandan. Upacara ini lazim dilakukan setelah dalam berinai, yaitu keesokan harinya. Tujuannya untuk menghapus atau membersihkan sang calon pengantin dari kotoran dunia hingga hatinya menjadi putih dan suci. Berandam dalam hakikatnya adalah melakukan pencukuran bulu roma dan wajah dan tengkuk calon pengantin wanita, sekaligus juga membersihkan mukanya. Berandan adalah memotong atau mencukur rambut baik calon pengantin laki-laki maupun calon perempuan. 9. Berinai. Upacara ini dimaksud untuk menolak bala dan melindungi pasangan pengantin dari mara bahaya, termasuk bahaya yang kasat mata, menaikkan aurah dan cahaya pengantin wanita, dan memunculkan wibawa pengantin pria. Berinai berarti mengolesi kuku, jari tangan, dan kaki dengan inai. Acara ini dilakukan pada hari berikutnya. 10. Berkhatam Quran. Acara ini selasinya dilakukan oleh pasangan calon pengantin yang akan menikah. Pada orang tuanya biasanya akan mengizinkan anaknya untuk menikah bila putra atau putrinya dinilai sudah pandai mengaji. Acara khatam Al-Quran ini dilakukan kedua pengantin di depan pelaminan, diikuti oleh sejumlah ibu-ibu pengajian beserta ngajinya. 11. Akad nikah. Akad nikah adalah salah satu rangkaian proses perkawinan yang utama, sebab dengan dilaksanakannya akad nikah, sepasang muda-mudi telah resmi menjadi suami istri. Tempatnya biasanya di depan pelaminan. Disitulah sepasang calon pengantin duduk berhadapan dengan seorang fadhi dan kedua orang tua saksi di atas bunta. Tidak jauh dari tempat biasanya ada 2 batang lilin yang diletakkan pada sebuah wadah yang terbuat dari lembaga. Sebelumnya akad nikah dilangsung, fadhi meminta calon pengantin laki-laki mengucapkan istighfar 3 kali, syahadat 3 kali, dan salawat kepada Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Selain itu fadhi mengajarkan lafaz yang kabul dalam akad nikah yang bentar lagi dilakukan dengan berjalan dengan lancar. 11. Tepuk tawar. Acara selanjutnya setelah akad nikah adalah tepuk tawar. Untuk melaksanakan acara ini diperlukan perlengkapan seperti daun ganda rusa, rumput sambau, daun puding emas, akar ribu-ribu, dan bahan-bahan yang pada gilirannya akan dijadikan sebagai penyapuh atau pencecah seperti beras kunyit, beras basuh, berti, air, bedak, limau. Bersanding. Barulah setelah akad nikah selesai dilakukan, kedua pengantin akan disandingkan di pelaminan dengan cara duduk bersila. Untuk mengiringi pengantin dibunyikan tubuhan grup, musik atau kompang. Acara lalu dilanjutkan dengan pemberian selamat serta doa restu kepada mempelai yang sedang berbahagia agar dapat menjalani hidup perkawinan dengan rukun dan bahagia. 14. Bersuap-suap. Setelah kedua pengantin duduk bersanding sampailah kepada upacara bersuap-suap. Acara ini adalah kedua pengantin menyuapi secara bergantian sebelum acara dilakukan. Sirih lalat yang dipegang pengantin laki-laki diambil, setelah itu mak andam mengambil pulut kuning dan di kepal. 15. Makan berhadap. Biasanya pelaksanaan makan bersuap disejalankan dengan makan berhadap. Artinya setelah kedua pengantin makan bersuap, kemudian mereka makan bersuap. Saat kedua pengantin akan makan berhadap, maka undangan pun disuguhi dengan makan dan minum. Untuk jemputan, orang perempuan biasanya makan di dalam, sedangkan kaum laki-laki di luar. 16. Menyembah. Upacara ini berlangsung sebelum pengantin dibawa masuk ke bilik oleh mak andam, atau sebelum maghrib, atau bisa dilakukan sebelum sholat isya, sesuai acara asli. Kedua pengantin makan malam bersama keluarga pihak pengantin perempuan. Kemudian pengantin disandingkan kemudian menyembah berhadap kedua orang tua pengantin perempuan kerabatnya.
Urutan diatur oleh anak Anda melalui dari kakek, nenek, ayah, emak, abang, kakak, adik, pak long, mak long, pak cik, mak cik, dan seterusnya. 17. Mandi. Setelah acara bersanding selesai, maka pada malam hari pengantin laki-laki hanya boleh tidur sendirian di atas pelaminan. Karena menurut adat, kedua pengantin tidak diperbolehkan tidur bersama pada malam pertama. Bahkan sampai kurang lebih selama 1 minggu pengantin laki-laki mesti tidur sendiri di atas pelaminan. 18. Berambi. Keesokan pagi harinya, pagi-pagi akan upacara mandi-mandi. Begitu pengantin acara ini sekian untuk kedua pengantin diikuti pula oleh para kerabat dekat dan tetangga dekat ingin mengikuti acara. Acara mandi-mandi biasanya dilakukan di tengah rumah atau di tempat khusus yang disediakan untuk upacara mandi-mandi. Acara mandi-mandi ini adalah untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa pengantin telah selamat melakukan hubungan layaknya suami istri. Kesimpulan, nikah dan kawin bagi orang Melayu dianggap sangat sakral, religius dan suci. Oleh karena itu, tata cara adat perkawinan Melayu yang sangat erat mengandung kearifan, nilai-nilai, makna dan harapan perlu betul-betul dipelajari dan dipahami agar pelaksanaan tidak menyimpang dari adat istiadat itu sendiri. Terlebih jangan sampai bertentangan syariat Islam. Tanggung jawab melestarikan adat Melayu adalah menjadi tanggung jawab kita semua, rumpun Melayu. Terlebih lagi bagi insan yang dilahirkan dari bunda Melayu. Hakikatnya, adat bukan saja menjadi acuan tamadun bangsa Melayu sejak dari dahulu sampai dengan sekarang, menjadi suatu keseimbangan yang selaras pada jati diri orang Melayu. Apabila seorang menganut agama Islam, ia disebut juga masuk Melayu, karena Melayu sudah identik dengan Islam. Saran, mudah-mudahan dengan adanya makalah ini kedepannya kita sama-sama dapat melestarikan adat istiadat perkawinan budaya Melayu, khususnya di Provinsi Riau, agar adat istiadat perkawinan budaya Melayu ini tidak pernah dimakan oleh perkembangan zaman. Sekian makalah ini saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.